Tapi kan ini yang 3 terakhir ini ya kita berduka cita tentunya, di mana dia menjadi korban. Ini masih dalam penyelidikan saya kira. Belum ada saya belum dengar apa hasil resmi ini karena apa gitu ya. Tapi di situasi apa ya, artinya suatu negara dengan entitas lain ya, yang dalam hal ini sebelah dengan Israel, dan dia kan saling tembak menembak, bahkan rudal dan sebagainya. Pasukan perdamaiannya kan ada di tengah-tengahnya. Sehingga resiko untuk terdampak dia kena kejatuhan atau bahan peledak, peluru atau rudal dan sebagainya ya, nyasar atau ini masih dalam penyelidikan saya kira. Kali ini kita kedatangan seorang tamu yang sangat luar biasa, Mayor Jenderal Purnawirawan Ivan Ronald Pelealu. Beliau bertugas baik di dalam maupun luar negeri. Segudang pengalaman yang telah dialaminya, baik manis maupun pahit, kali ini beliau bersedia berbagi bersama dua sisi. Pak Sony Wisan, terima kasih Pak Ivan sudah diundang di sini. Kita intip-intip biodata Pak Ivan. Ternyata ada banyak penugasan luar negeri ini. Gitu. Somalia, Laos, Malaysia, Singapura, Prancis, dan begitu banyak, sampai New Zealand dan lain-lain. Ini Pak Ivan, apa yang melatar belakangi Pak Ivan itu selalu ditugaskan keluar? Ya, terima kasih Pak Sony. Jadi untuk menjelaskan itu saya kira kita harus karena latar belakang berarti kan balik kenapa akhirnya kok jadi kesana kan gitu. Pertama ya tentunya karena saya dulu masuk Akmil ya tahun 82, tes dari Kodam 13 Merdeka Sulawesi Utara dulu dan Tengah ya, Manado. Kemudian lulus dari Akmil tahun 86 dan mulailah berpetualang mendapat penugasan di TNI, Angkatan Darat, Kodam, kemudian juga di TNI sendiri, di Bais TNI, di Markas Besar TNI AD, bahkan di luar itu termasuk diantaranya tadi diperbantukan ke Kementerian Luar Negeri sebagai Defense Attaché, kemudian juga di Lemhanas, dan juga membinani luar negeri begitu. Ini juga yang membawa kegiatan saya atau penugasan menyangkut ke luar negeri. Kalau dari biodata singkat ini, Jenderal ternyata pernah bertugas sebagai kontingen Garuda 13. Gitu ya. Di Somalia. Penugasan internasional ini kaitan dengan geopolitik sekarang ini. Geopolitik internasional ini bagaimana Pak Jenderal? Ini langsung berat nih pertanyaan. Itu mendapat penugasan itu di Peacekeeping Force ya, di 02 pada tahun 94 di Somalia. Mungkin orang tahu dulu kelaparan dan sebagainya sehingga terjadi penugasan Peacekeeping Force oleh Persatuan Bangsa-Bangsa. Bisa ke sana tentunya kita sebagai bagian ya, Indonesia sebagai bagian dari Persatuan Bangsa ya diminta tentunya untuk mengirim kontribusi pasukan ke sana gitu. Nah, ini masuk dalam kontingen Garuda ke-13. Saya karena sebelumnya ada A tahun 92 gitu ya. Di sana tentunya kita berfungsi sebagai pasukan perdamaian, walaupun ya sama kira-kira ya, namanya kita menengahi orang berperang kan begitu. Kebetulan Somalia itu perang saudara, tapi kan dimasuki juga oleh unsur luar. Saya kira sampai sekarang mereka
masih kacau ya. Ya cukup banyak saya kira waktu itu tentara PBB yang meninggal ya. Bahkan termasuk Amerika waktu itu kan yang backup down sebelum dia masuk kan sampai 18 masa prajurit Amerika dan puluhan yang menderita luka-luka lah gitu, dan itu ada filmnya seperti ini. Nah, berkaitan dengan itu saya kira kebijakan pemerintah kita juga tetap memberi kontribusi terhadap kegiatan internasional ini, apalagi menyangkut persatuan bangsa. Jelas kita kan tahu bahwa dalam forum internasional presiden kita sangat tegas menyatakan bahwa Indonesia harus berkontribusi, bahkan ya ikut aplikasinya, ikut dalam Board of Peace yang digagas oleh dunia, tentunya mungkin Presiden Amerika dalam konteks perdamaian di Timur Tengah, Palestina dan Israel gitu. Pak, sebelum lebih dalam mengenai BOP, Pak, ini kan yang sedang hangat, itu ada 3 tentara Indonesia yang tewas dalam penugasan internasional. Bagaimana ini, Pak? Apakah itu sering terjadi atau tidak lazim? Oh gitu. Penugasan persatuan bangsa ini ada beberapa saya kira. Nah, salah satunya peacekeeping force yang Indonesia berkontribusi ya pasti untuk perdamaian. Tapi memang situasi di mana pasukan PBB itu berada, tentunya kan ada situasi yang berbeda-beda ya. Seperti kita tahu yang panas dulu kan ya di Timur Tengah dari dulu sejak awal pertama Indonesia kan sudah mungkin di atas 40 kali ya kontingen Garuda ya, atau 30-an. Ini kan tergantung di mana dia bertugas. Nah, kebetulan saya waktu Somalia bisa dibilang agak panas juga, karena setahu saya lebih dari 30-40 selama 7 bulan, 6 bulan lebih, hampir 7 bulan saya bertugas, pasukan PBB itu meninggal ya. Baik yang sifatnya kecelakaan dan lebih banyak saya kira waktu itu ya karena terkena dampak dari pertikaian antara faksi di Somalia saat itu, artinya ya terbunuh karena sengaja memang dihadang dan sebagainya. Nah, dalam konteks tentara Indonesia meninggal di penugasan PBB, saya kira dalam kegiatan sebelumnya ada, tapi tidak terlalu menyolok lah begitu, karena itu lebih karena kecelakaan dan sebagainya. Tapi kan ini yang 3 terakhir ini ya kita berduka cita tentunya, di mana dia menjadi korban. Ini masih dalam penyelidikan saya kira. Belum ada saya belum dengar hasil resmi ini karena apa gitu ya. Tapi di situasi ya artinya suatu negara dengan entitas lain ya, yang dalam hal ini sebelah dengan Israel, dan dia kan saling tembak-menembak, bahkan rudal dan sebagainya. Pasukan perdamaiannya kan ada di tengah-tengahnya. Sehingga resiko untuk terdampak dia kena kejatuhan atau bahan peledak, peluru atau rudal dan sebagainya ya, nyasar atau ini masih dalam penyelidikan saya kira. Tapi memang kita berduka kalau itu ada unsur ya kesengajaan, tentunya ini sangat kita sesalkan tentunya ya. Kita harus memprotes tentunya kalau ini memang ada unsur kesengajaan. Tapi saya kira dalam situasi ini kan, saya kira sebagai entitas negara mungkin seperti Israel, begitu juga mungkin Hizbullah ya sebagai entitas kelompok yang berlawanan dengan negara Israel, ya mesti tahu kan aturan mereka kan sudah puluhan tahun bertikai, jangan disentuhkan pasukan PBB. Saya kira itu kan sudah dari yang lalu-lalu kita dengar begitu, kejatuhan di samping ini kita jadi protes kita kan begitu. Kita tunggu aja hasil penyelidikan seperti apa, tapi kita jelas berduka bahwa ada anak-anak kita, tentara kita, warga kita yang meninggal karena penugasan oleh negara gitu. Kaitan dengan BOP, tentu ada 2 sisi. Itu ada yang melihat dari perspektif
kerugian BOP, tapi ada juga yang melihat dari perspektif lebih banyak untungnya. Ya, dari aspek dampak positif dan dampak negatif, kira-kira bagaimana ini? Oke. Ya, saya kira ini kan yang pasti pemerintah dalam hal ini Presiden Prabowo sudah memutuskan untuk ikut serta ini tentunya saya kira banyak pertimbangan ya. Nah, kalau boleh saya berpendapat, nah ini kan tidak lepas dari konstitusi kita kan gitu. Bagaimana kita dalam konstitusi harus ikut terlibat dalam perdamaian dunia, kira-kira begitu. Nah, dalam hal ini sejak lalu-lalu saya kira posisi kita yang membela Palestina saat itu kan, dan sampai hari ini saya kira begitu. Tapi kita tahu bersama waktu sidang PBB terakhir di mana Pak Presiden kita diberi kesempatan yang cukup leluasa untuk menyampaikan keinginan Indonesia di situ, siapa Indonesia itu. Nah, saya salut ya terhadap Presiden kita yang memang berbicara sangat lantang di situ, jelas membawa misi. Ya, Indonesia itu besar gitu sehingga harus ikut dalam menentukan konteks geopolitik tadi ya di dunia. Apalagi kita termasuk negara paling besar di kawasan Asia Tenggara. Kita juga mungkin masih dianggap sebagai negara populasi muslim terbesar. Nah, sehingga kalau konteks Timur Tengah ini yang ada terkait dengan religi ini, tentunya Indonesia dianggap salah satu negara yang harus ikut berperan, dan itu ditunjukkan juga oleh pemerintah kita. Apalagi kita termasuk negara paling besar di kawasan Asia Tenggara, kita juga mungkin masih dianggap sebagai negara populasi muslim terbesar. Nah, sehingga kalau konteks Timur Tengah ini yang ada terkait dengan religi ini, tentunya Indonesia dianggap salah satu negara yang harus ikut berperan, dan itu ditunjukkan juga oleh pemerintah kita melalui Presiden kita waktu pidato di sidang umum PBB itu, di mana beliau itu luar biasa. Saya kira pertama tentunya beliau tetap pada konteks kita itu dalam perdamaian dunia, sehingga kita membela Palestina. Kita juga harus mengakui ya lawannya, mungkinlah katakan begitu, Israel. Bahkan beliau menyampaikan juga ingin membantu ya dalam konteks ekonomi walaupun kita terbatas. Begitu juga beliau juga bahkan menyampaikan kita akan mengirim sampai 20.000 pasukan pengaman. Wah, ini kan besar sekali ya. Nah, ini mengandung konsekuensi. Saya kira untuk penilaian ini ya saya pribadi ya setuju. Kenapa? Karena ya kalau kita untuk mendamaikan ya kita harus berada di dua belah pihak, ya kan begitu, atau tidak ada di keduanya, atau pilih salah satu, kan begitu. Nah, sehingga kita bisa diterima di apapun yang dibentuk dunia untuk perdamaian di Timur Tengah kan. Ini ada 3 aspek keuntungan yang bakal didapat bila Indonesia tetap berada di dalam BOP yang memang secara implisit dianggap dekat dengan Amerika sebagai salah satu negara superpower ya. Ya, keuntungan berupa hubungan dekat dengan AS, keamanan regional, dan akses teknologi. Itu bagaimana Pak itu dari 3 sisi ini ya? Memang ya suatu keputusan tentunya. Saya kira Bapak Presiden kan dengan semua pembantu beliau ya, mungkin ahli-ahli, ada staf khusus dan sebagainya ya, kementerian, badan, lembaga yang memang terkait di situ. Ya, beliau pasti kan minta pendapat atau masukan ya. Walaupun mungkin ini domainnya mungkin Kementerian Luar Negeri ya, tapi kan tidak berdiri sendiri. Tetap kejadian dalam negeri atau apapun yang terkait dengan semua kekuatan yang kita miliki ini kan menentukan kita di forum internasional ini kan begitu. Nah, soal untung rugi ini memang kita tahu ini digagas mungkin cenderung oleh Amerika Serikat Presiden Donald Trump ya. Nah, Indonesia kan tentunya harus ambil posisi dalam hal ini ya. Intinya kita kan pengen terlibat untuk perdamaian dunia kan gitu. Kasarnya kalau siapapun itu yang buat, kalau sudah menjadi kewajiban kita untuk melakukan itu, tentunya kita kan akan berusaha untuk ikut dengan hitung-hitungan tadi ya. Kalau menyangkut hal-hal yang bersifat untung rugi, saya kira sudah dikalkulasi bahwa semua itu ya harusnya lebih banyak untungnya kan.
Mungkin kalau perinciannya kita bisa bahas lebih lanjut.